Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Sintaika Putri dengan NIM 19036096. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Absorpsi Logam Tembaga Menggunakan Silika Serojel dari Abu Sekam Padi. Yang pertama yaitu latar belakang. Kegiatan industri di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan tersebut tidak hanya membawa dampak positif bagi masyarakat, tetapi juga memberikan dampak negatif yang dapat merugikan kehidupan manusia. Contohnya masalah limbah industri. Salah satu limbah buangan industri adalah logam berat. Logam berat merupakan limbah kimia yang memiliki efek bahaya bagi lingkungan dan makhluk hidup. Tembaga merupakan logam yang sering digunakan dalam industri besar, contohnya yaitu industri listrik, manufaktur, arsitektur, dan mekanik. Pada konsentrasi tinggi, ion Cu2+ dapat menimbulkan dampak besar untuk kehidupan manusia, seperti menimbulkan penyakit gagal ginjal dan masalah pencernaan. Usaha yang sering dilakukan untuk menurunkan kadar Cu2+ dalam perairan yaitu absorpsi. Alasan sering digunakannya absorpsi karena pada teknik ini biaya yang dibutuhkan tidak terlalu mahal dan lebih efektif dalam menghilangkan logam serta tidak menimbulkan efek toksik. Absorpsi adalah suatu proses penyerapan zat pada permukaan suatu absorben yang disebabkan oleh gaya tarik-menarik antara absorben dengan ion logam yang terlarut dalam air. Salah satu absorben yang bisa digunakan untuk menyeret logam yaitu silika serojel. Serojel merupakan silika gel yang kandungan airnya dihilangkan dengan cara menaikkan tekanan dan temperatur sehingga didapatkan gel keringnya. Alasan digunakan silika serojel karena silika tidak memerlukan energi yang besar dan menggunakan suhu yang lebih rendah dalam absorpsi. Limbah sekam padi memiliki kadar silika yang tinggi yaitu sekitar 86 hingga 97%. Limbah sekam padi didapat dari proses penggilingan padi. Pemanfaatan limbah padi biasanya yang banyak dilakukan yaitu untuk pakan ternak dan pupuk. Karena kurangnya pemanfaatan limbah sekam padi, maka limbah sekam padi dapat dimanfaatkan menjadi silika serojel. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah pada makalah ini yang pertama yaitu bagaimana hasil sintesis serojel dari limbah sekam padi. Yang kedua, bagaimana kapasitas penyerapan serojel dari limbah sekam padi terhadap logam Cu. Yang ketiga, bagaimana pengaruh waktu absorpsi dan masa absorben terhadap konsentrasi logam Cu. Selanjutnya yaitu tujuan. Tujuan pada makalah ini yang pertama yaitu untuk mengetahui hasil sintesis serojel dari limbah sekam padi. Yang kedua untuk mengetahui kapasitas penyerapan serojel dari limbah sekam padi terhadap logam Cu. Yang ketiga untuk mengetahui pengaruh waktu absorpsi dan masa absorben terhadap konsentrasi logam Cu. Manfaat makalah ini yaitu untuk menambah wawasan mengenai absorpsi logam Cu menggunakan serojel yang disintesis dari limbah sekam padi. Selanjutnya yaitu landasan teori. Landasan teori yang pertama yaitu sekam padi. Sekam padi merupakan limbah yang dihasilkan dari proses penggilingan padi. Dari proses penggilingan dihasilkan sekam sebanyak 20 hingga 30%, dedak sebanyak 8 hingga 12%, dan beras giling sebanyak 52% dari bobot awal gabah. Dari potensi sekam padi tersebut, biasanya hanya diolah menjadi pakan ternak, pupuk, dan media tumbuh. Terkadang juga dibakar pada temperatur tinggi tanpa dikontrol, sehingga menyebabkan polusi udara, karena abu sisa pembakaran umumnya mengandung silika kristalin yang bersifat karsinogenik. Abu sekam padi hasil pembakaran yang terkontrol pada suhu tinggi akan menghasilkan abu silika yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai proses kimia. Selanjutnya yaitu serojel. Silika mampu digunakan sebagai absorben karena memiliki gugus silanol dan siloksan, serta memiliki pori-pori yang luas dan luas permukaan yang khas. Salah satu pemanfaatan dari silika adalah sebagai silika serojel, di mana silika serojel adalah hidrogel yang dihilangkan kandungan airnya secara konvensional. Untuk mendapatkan gel keringnya, dengan menaikkan temperatur atau menaikkan tekanan sehingga air dapat keluar dan membentuk gel keringnya. Manfaat serojel yaitu yang pertama sebagai absorben, katalis, dan kromatografi kolom. Landasan teori selanjutnya yaitu logam tembaga. Tembaga adalah logam dengan nomor atom 29, massa atom 63,546, titik lebur
1083 derajat Celcius, titik didih 2310 derajat Celcius, dan jari-jari atom 1,173 angstrom. Logam tembaga Cu merupakan salah satu bahan yang banyak digunakan dalam industri manufaktur, mekanik, listrik, arsitektur, serta industri seperti tekstil, pertambangan, elektroplating, pipa, pupuk, dan baterai. Dampak bahaya limbah logam Cu bagi lingkungan yang pertama yaitu dapat mencemari perairan, yang kedua mengganggu kesehatan hewan dan tumbuhan, dan tiga mengganggu kesehatan manusia. Selanjutnya yaitu absorpsi. Absorpsi adalah proses di mana molekul-molekul fluida menyentuh dan melekat pada permukaan padatan. Absorpsi merupakan suatu teknik pemisahan yang digunakan untuk menghilangkan polutan dalam air. Terdapat dua metode perlakuan absorpsi, yaitu yang pertama perendaman atau batch, yang kedua kolom. Metode batch dilakukan dengan pencampuran larutan dan dikocok dengan bahan penyerap hingga terjadi keseimbangan. Metode kolom dilakukan dengan meletakkan absorben dalam kolom dan mengaliri sorbat melewati kolom yang telah berisi sorben hingga absorpsi jenuh. Berdasarkan interaksinya, absorpsi dikenal dengan dua macam, yakni absorpsi secara fisika dan secara kimia. Secara fisika, absorpsi terjadi jika gaya intermolekular lebih kuat dari gaya tarik-menarik antar molekul, atau gaya tarik-menarik yang terjadi relatif lemah antara absorbat dan permukaan absorbat. Pada absorpsi kimia, terjadi pertukaran atau terpakainya secara bersama elektron antara molekul dari absorbat dengan permukaan pada absorben yang memungkinkan adanya reaksi kimia. Faktor-faktor yang mempengaruhi absorpsi yang pertama, luas permukaan absorben, kedua jenis absorbat, ketiga struktur molekul absorbat, keempat konsentrasi absorbat, kelima temperatur, keenam pH, dan ketujuh waktu kontak. Landasan teori yang terakhir yaitu spektrofotometri serapan atom. Prinsip dasar spektrofotometri serapan atom adalah interaksi antara radiasi elektromagnetik dengan sampel. Cara kerja spektrofotometri serapan atom ini adalah berdasarkan atas penguapan larutan sampel, kemudian logam yang terkandung di dalamnya diubah menjadi atom bebas. Alat-alat yang membuat atom-atom bebas dalam spektrofotometri serapan atom adalah atomizer. Pada makalah ini, pembahasan yang pertama yaitu mengenai sintesis serogel dari abu sekam padi. Tahap pertama dalam proses sintesis sekam padi yaitu preparasi abu sekam padi. Untuk menghasilkan abu sekam padi di oven pada suhu 190 derajat Celcius selama 1 jam dan di furnace selama 700 derajat Celcius selama 6 jam. Pada tahap kedua yaitu pembuatan natrium silikat. Pada pembuatan larutan natrium silikat didapatkan dari hasil ekstraksi abu sekam padi dengan natrium hidroksida. Natrium silikat direaksikan dengan larutan HCl sehingga akan terbentuk silika serogel. Untuk menghasilkan serogel, maka proses selanjutnya yaitu silika gel tersebut dikeringkan dalam oven hingga kadar airnya hilang. Pembahasan yang kedua yaitu hasil analisa kandungan abu sekam padi dengan XRF. Abu sekam padi yang digunakan sebagai bahan baku pembuatan silika serogel dianalisis menggunakan XRF. Dari hasil analisis tersebut, maka didapatkan hasil pada tabel yang terlihat pada layar. Dari hasil analisis, maka abu sekam padi didapatkan kandungan silikanya sebesar 71,09%. Dengan tingginya kandungan silika tersebut, maka sekam padi memiliki potensi yang besar untuk digunakan sebagai bahan baku pembuatan silika serogel. Yang ketiga yaitu karakterisasi serogel yang dihasilkan. Uji karakterisasi silika serogel dapat dilakukan menggunakan surface area analyzer. Berdasarkan hasil analisa didapatkan luas permukaan serogel sebesar 183,802 meter kuadrat per gram. Yang keempat yaitu hasil analisa Cu dalam larutan. Pada proses absorpsi, konsentrasi larutan CuSO4 yang digunakan yaitu 5 mg per liter. Variasi yang digunakan yaitu variasi massa absorben dan waktu kontak absorben dengan ion logam. Uji konsentrasi ion logam dianalisa menggunakan instrumen spektrofotometri serapan atom. Berdasarkan hasil analisa didapatkan hasil pada tabel terlihat pada layar. Dari hasil analisa,
didapatkan kadar logam yang masih tinggi, yaitu pada masa 0,4 gram dengan waktu kontak selama 10 menit. Sedangkan yang paling rendah yaitu pada masa 1,2 gram dengan waktu kontak selama 40 menit. Berdasarkan data tersebut, maka didapatkan presentasi kadar CO2+ yang tersorpsi pada berbagai waktu kontak. Berdasarkan data pada tabel, terlihat bahwa semakin lama waktu kontak dan semakin banyak massa absorben yang digunakan, maka semakin menurun pula kadar logam CO2+. Silikaja mempunyai gugus siloksan dan gugus silanol. Gugus tersebut merupakan gugus yang dapat mengabsorpsi kation, di mana kationnya adalah ion logam Cu2+. Gugus silanol dan siloksan tersebut akan berperan sebagai ligan yang akan menyediakan elektron bebas, yang dapat berikatan dengan kation. Tetapi dapat dilihat pada masa absorben 1,2 gram, kontak silika dengan ion logam Cu2+ pada waktu kontak 10 hingga 40 menit mengalami kenaikan persen kadar CO2+ yang terabsorpsi, tetapi pada menit 50 mengalami penurunan. Maka daya serap optimum serojel dari abu sekam padi yaitu pada menit 40 dengan massa absorben yaitu di 1,2 gram. Selanjutnya yaitu grafik hubungan antara daya serap dengan waktu absorpsi logam pada kondisi massa absorben yang bervariasi. Penurunan presentasi absorpsi pada menit 50 disebabkan karena sisi aktif silika sudah mencapai kemampuan maksimum dalam penyerapan ion logam Cu2+. Hal ini terjadi karena situs aktif silika sudah mencapai titik jenuh. Selanjutnya yang kelima yaitu isoterm Langmuir. Pada gambar grafik pertama, didapatkan bahwa massa isoterm 1,2 gram memiliki massa isoterm Langmuir terbaik dengan R kuadrat sama dengan 0,998 dan Y sama dengan 0,332 X dikurang 0,028. Jika R kuadrat yang diperoleh sebesar 0 kecil dari R kuadrat kecil dari 1, maka jenis isoterm ini sudah bisa dinyatakan baik. Begitu juga pada isoterm Freundlich. Persamaan isoterm terbaik pada model isoterm Freundlich yaitu pada massa absorben 0,4 gram. Persamaan yang dapat yaitu Y sama dengan min 0,456 X ditambah 1,018 dengan dan R kuadrat sama dengan 0,988. Dari hasil isoterm Langmuir dan Freundlich, maka nilai yang paling mendekati 1 adalah isoterm Langmuir. Nilai ini menunjukkan bahwa penyerapan yang terjadi merupakan absorpsi kimia yang membentuk monolayer. Dengan satu lapisan ion tembaga sudah terabsorpsi seluruhnya karena serojel yang digunakan memiliki luas permukaan yang besar. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan didapat pada makalah ini yaitu yang pertama, serojel yang dihasilkan dari abu sekam padi memiliki luas permukaan sebesar 183,802 meter kuadrat per gram. Yang kedua, kapasitas penyerapan serojel pada logam Cu2+ yang optimum yaitu pada massa absorben 1,2 gram dan waktu kontak 40 menit dan didapat persen kadar Cu2+ yang terabsorpsi sebesar 94,4%. Yang ketiga yaitu model persamaan yang cocok untuk absorpsi logam Cu2+ menggunakan serojel dari abu sekam padi yaitu persamaan isoterm Langmuir dengan R kuadrat sama dengan 0,998 dan Y sama dengan 0,332 X dikurang 0,028. Baiklah, sekian presentasi makalah dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.